Hai guys, ingat ya, tonton dulu sampai habis, kemudian like, komen, dan subscribe. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat manisan belimbing wuluh. Kebetulan ini di rumah Master lagi panen ya, daripada terkena angin nanti belimbing wuluhnya rontok semua, akhirnya malah mengotori halaman rumah. Nah, kita olah saja menjadi manisan belimbing wuluh ya teman-teman. Nah, untuk belimbing wuluh jika kita olah dengan gula akan menjadi manisan. Nah, jika kita fermentasi pakai garam, ini akan jadi bumbu masakan khas Aceh yang sangat nikmat ya teman-teman. Tapi kali ini Master tidak akan membahas itu, karena sebelumnya sudah pernah Master share ini untuk resep pembuatan asam sunti, yaitu belimbing wuluh yang difermentasi bersama dengan garam kemudian dikeringkan sampai kering. Untuk resepnya teman-teman bisa klik di deskripsi bawah, sudah Master cantumkan linknya. Oh ya, ini untuk bunga belimbing wuluh dan juga pucuk daunnya ini bisa digunakan sebagai obat loh teman-teman. Cara membuatnya sudah pernah Master bagikan juga, untuk linknya teman-teman juga bisa klik di deskripsi bawah. Kali ini kami akan bikin manisan. Nah, seperti apa cara membuatnya, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu untuk belimbing wuluhnya. 2 kilo belimbing wuluh, wah ini lumayan banyak ya, daripada terkena angin rontok akhirnya terbuang sia-sia, kita manfaatkan saja. Nah, selanjutnya kita potong ujung-ujungnya. Ini kenapa kita potong? Biar ketika kita rebus atau kita masukkan ke dalam larutan gula nanti bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Karena belimbing wuluh sendiri kan sebenarnya untuk sayur ya, jadi tidak untuk dimakan atau dibuat cemilan. Jadi asamnya ini sangat terasa banget. Kemudian kita siapkan untuk kapur sirih, kita pakai 1 sendok makan saja. Kapur sirih ini kalau di Jawa namanya injet ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk airnya. Kemudian kita beri 1 sendok makan kapur sirih ya teman-teman. Ini agak panas kalau di tangan. Kenapa kita pakai kapur sirih? Ini agar hasilnya nanti kokoh ya teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong ujungnya, selanjutnya rendam dengan air kapur sirih. Nah, tunggu hingga kurang lebih 1 jam baru akan kita ambil. Oke, kita buang tuh airnya, kemudian kita cuci bersih untuk belimbing wuluhnya yang sudah kita potong-potong ujungnya. Selanjutnya siapkan gula pasir. Ini untuk 2 kilo belimbing wuluh kita pakai 1 kilo gula pasir, jadi perbandingannya 2:1 ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 1,5 liter air, kemudian kita larutkan untuk gulanya sampai benar-benar larut. Kemudian kita beri setengah sendok teh pasta vanila. Ini kalau tidak ada bisa di skip ya teman-teman. Ini sengaja saya beri pasta vanila agar ada aroma-aroma vanila di dalamnya ya. Nah, selanjutnya kita rebus air, lalu kita masukkan satu persatu untuk belimbing wuluhnya. Oke, kita masukkan. Biarkan hingga belimbing wuluh berubah warna seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain. Nah, selanjutnya kita didihkan untuk larutan gulanya.
Nah, ini kenapa tidak kita masukkan langsung ke sini, kenapa kita rebus terlebih dahulu di panci yang lain, ini supaya tekstur belimbingnya tidak hancur ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita rebus, kita masukkan ke dalam larutan gula. Ini kita pakai api kecil saja. Kalau terlalu besar nanti bisa-bisa untuk belimbingnya ini hancur karena dia teksturnya lembut. Baik, selanjutnya tunggu hingga air sedikit menyusut ya teman-teman, kurang lebih setengahnya. Jadi untuk membuat manisan belimbing wuluh ini kita perlu proses yang lama. Nah, jika sudah, kemudian diamkan di dalam panci. Kita diamkan hingga esok harinya ya teman-teman, tidak perlu diambil ini untuk buahnya. Nah, ini untuk keesokan harinya dia berubah seperti ini untuk warnanya berubah drastis ya, menjadi agak kecoklatan. Selanjutnya kita ambil terlebih dahulu karena ini sudah dingin, jadi kita ambil terlebih dahulu untuk belimbingnya. Kita pindahkan ke wadah yang lain, baru kemudian kita rebus kembali untuk larutan gulanya. Jadi kita tidak rebus bersama dengan belimbingnya, tapi kita pisahkan dulu, baru kemudian setelah mendidih kita masukkan kembali untuk belimbingnya. Ini kenapa tidak kita rebus langsung, karena nanti bakal hancur. Ada batunya ya, karena nanti bakal hancur kalau kita rebus dari awal. Jadi kita ambil terlebih dahulu, baru kita didihkan, lalu kita masukkan kembali. Jadi untuk prosesnya, proses perebusan kita perlu memakan waktu 2 hari ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk larutan gulanya ini ternyata bisa kita gunakan untuk menjadi sirup ya, kalau teman-teman mau. Ini tidak recommended untuk yang punya penyakit asam lambung ya, karena rasa asamnya ini sangat kuat. Setelah itu baru akan kita jemur di bawah terik matahari. Nah, untuk penjemurannya sendiri ini master butuh waktu 4 hari ya teman-teman, hingga kering sempurna. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini setelah master jemur selama 1 hari. Jadi seperti ini teksturnya untuk 1 hari. Kemudian ini hasil penjemuran hari kedua. Dia agak kempes dan warnanya sudah berubah, tidak coklat lagi tapi agak gelap.
Nah, ini hasilnya manisan belimbing wuluh sudah siap untuk kita nikmati. Ini kalau orang-orang bilang ini namanya kismis Jawa. Kismis Jawa tapi rasa asamnya kuat sekali. Ini enak juga bagi yang suka masam manis seger. Tapi kalau master tidak berani ambil banyak-banyak karena nanti asam lambung bisa langsung naik. Nah, bagaimana teman-teman, tertarik untuk mencoba? Baik, selamat mencoba. Baik teman-teman, seperti biasa ingat selalu untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapat update terbaru video dari Master. Kemudian like, komen, dan share ke media sosial milik teman-teman. Salam satu dapur, masak terus, masak asik. Terima kasih.